Perkenalkan, aku Marcelino Kristen Purwanto dari Universitas Ciputra, Prodi Accounting. Nah, di sini aku mau jelasin ke kalian apa itu perusahaan dagang. Nah, dan juga nanti aku juga mau bareng sama kalian ngerjain perusahaan dagang dari jurnal hingga ke laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, yang pertama aku mau jelasin perusahaan dagang itu apa. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang menjual barang dan membeli barang dan menjual harga di atas harga pokok produksi. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan perusahaan jasa yang dimana mereka menjual keahlian atau kepintaran. Nah, kemudian dalam membuat jurnal perusahaan dagang itu terdapat dua metode, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Nah, perbedaan metode periodik dengan metode perpetual yaitu metode periodik pencatatannya tidak secara rinci seperti kita menggunakan metode perpetual. Yang dimana jika kita menggunakan metode perpetual, kita selalu mencatat seluruh transaksi dan juga pencatatan secara periodik, persediaan hanya dicatat di awal dan di akhir. Nah, sedangkan perpetual, pencatatan persediaan diperbarui secara langsung ketika terjadi transaksi. Nah, kemudian di dalam masalah ongkir atau ongkos kirim ya. Nah, itu terdapat dua ketentuan. Nah, yang pertama itu adalah ketentuan FOB SP dan FOB TP. Nah, di mana FOB SP itu adalah FOB shipping point dan FOB destination point. Nah, perbedaan dari keduanya jika menggunakan ketentuan FOB shipping point, maka pihak pembelilah yang akan menanggung jasa pengiriman. Dan sebaliknya, jika menggunakan ketentuan FOB destination point, maka pihak penjual yang akan menanggung pengiriman tersebut. Nah, di dalam perusahaan dagang juga terdapat syarat bayaran. Nah, jika pembeli ingin mendapatkan potongan atau diskon, maka pihak pembeli harus menaati atau menaati syarat yang sudah ada. Ada contohnya seperti AOM atau end of month, yang artinya diakhiri eh, pembayaran paling lama akhir bulan dari transaksi dilakukan. Nah, ada juga eh, ketentuan dari pembayaran gitu, ketentuan 2/10, N per 30, yang artinya pembayaran kurang dari 10 hari itu mendapat potongan 2%, dan pembayaran maksimal 30 hari setelah transaksi dilakukan. Nah, dari yang barusan aku sebutin itu nggak cuma itu doang, ada banyak, misalnya seperti 2/5, N per 30. Nah, itu maksudnya pembayaran akan mendapatkan potongan 2% jika pembayaran dilakukan 5 hari setelah transaksi dimulai, dan pembayaran paling maksimal adalah 30 hari setelah transaksi dilakukan. Nah, jika lebih dari 5 hari itu tidak akan mendapatkan potongan 2%. Nah, kemudian di sini kita membuat biasa rumus-rumus, berlanjut ke rumus. Nah, ini kita membuat validation data. Nah, di sini kalian bebas mau sampai berapa, dan kita pilih data validation. Kita di sini pilih yang daftar, oke? Daftar atau list, dan kita kembali masuk ke COA, kita pilih yang sini. Nah, biasanya kalau aku sendiri, aku lebihin berapa gitu, lebih 2 atau lebih 3 gitu, supaya nanti kalau misalnya ada ketambahan akun baru, kita nggak perlu ribet-ribet ganti gitu. Pencet enter, terus oke. Nah, di sini kita langsung tanpa harus ngetik-ngetik lagi tuh. Nah, kemudian kita gunain rumus picoa. Nah, di sini aku gunain rumus ini, F error. Nah, if error. Nah, di sini gunanya buat apa? Ya,
saya, oh, maaf, ini ada kesalahan. Salah di sini. Kita menggunakan C2 dan di sini kita menggunakan C2. Di sini juga salah. Kita perbaiki sebentar. Ini supaya kalian lebih jelas menggunakan rumusnya seperti ini. If error, if C2 sama dengan 0, VLOOKUP D2, kemudian coa, kita pilih di sini, kemudian false. Dan kita secara gampangnya kita copy dari VLOOKUP sampai ke false, kemudian kita copy ke sini. Nah, kemudian di bagian, karena kita copy di bagian sini, kita ganti sininya C. Kemudian sama, kemudian di sini bagiannya agak beda sedikit di sini. Kemudian kita enter. Nah, itu gunanya buat munculin di sini angka coa. Nah, angka coa. Nah, di bawah itu. Coba lagi, ada lagi. Nah, nah itu. Nah, kemudian di akun debit sama kredit kita nggak, kemudian di keterangan kita nggak gunain rumus, kemudian di akun gabungan kita menggunakan rumusnya sama. Nah, kita copy dan kita masuk ke sini. Nah, dan kita ubah di bagian duanya sini, 2 jadi 3. Ini caranya sama kayak yang dari video sebelumnya yang udah aku jelasin. Nah, jadi gini. Tuh, langsung masuk di sini. Destination depreciation expense. Dan di sini langsung depreciation expense. Nah, seperti itu. Kemudian kita berlanjut ke soal. Nah, di sini kita ada surat penyetoran investasi pada tanggal 1 Januari 2020. 2012, maaf. Dari Tuan Tatang, dari Tuan Tatang, dari Tuan Tatang sebagai pemilik Udegraha. Nah, dia menyetorkan investasi secara tunai sebesar 50 juta. Terus tanggal. Nah, di sini kita pilih cash. Dan di sini kita pilih, kita masukkan modal. Kenapa? Karena cash kalau bertambah itu di dalam debit karena itu aset. Nah, kemudian kita masuk sini 50 juta. Keterangannya Udegraha Tuan Tatang secara tunai. Itu akan jadi seperti ini. Nah, kemudian kita berlanjut ke
Soal kedua, nah kita mendapatkan nota invoice dari UD Biru kepada UD Graha pada tanggal 3 Januari 2012 dengan keterangan UD Graha membeli barang secara kredit sebesar 4 juta. Sama aja kita apa tuh gunakan rumus yang tadi. Kemudian jangan lupa ya, di sini kita harus nulis tanggal juga secara lengkap. Jadi kalau misalnya kita menggunakan dua kolom ya kita menggunakan tulis tanggal dua kolom. Kita apa tuh menggunakan tiga kolom atau berapa kolom kita ya tulis tanggal sesuai gitu. Nah, kemudian kita berlanjut ya, di sini. Dan kita berlanjut, ada kita mengirimkan nota retur kita dari UD Graha kepada UD Biru pada tanggal 15 Januari 5 Januari 2012 dengan keterangan mengembalikan barang yang dibeli pada tanggal 3 ini karena barang rusak dalam proses pengiriman sebesar 200.000. Nah, kita penulisan seperti ini sama. Dan lanjut lagi kita ada nota kwitansi. Nah, kita mengirimkan nota kwitansi kepada UD Biru pada tanggal 7 Januari 2012. Nah, sebesar 3.724.000 rupiah untuk pembayaran hutang pada tanggal 3 Januari. Di sini kita pada tanggal 3 itu melakukan pembelian. Oh, maaf sebelumnya aku di sini gunain metode perpetual, oke? Jadi setiap transaksi kita tulis. Nah, di bagian tanggal 3 tadi itu, sebelumnya tanggal 3 itu, kita kan membeli barang secara kredit. Nah, di sebagian karena kita menggunakan metode perpetual, maka kita membeli barang itu penulisannya pembelian, bukan pembelian, tapi inventory. Nah, dan jika kita melakukan retur, kemudian mendapatkan potongan, itu termasuknya masuk aja ke inventory, penulisan inventory. Nah, jadi yang berhubungan dengan pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, itu kita ganti dengan inventory atau persediaan barang dagang. Nah, kita tanggal 3 itu kan membeli barang secara kredit. Kemudian di tanggal 5 kita mengembalikan barang dagang. Nah, eh, berarti utang kita berkurang, barang kita keluar, ya kan? Kan karena itu dari barang kita, walaupun kita belum bayar, maksudnya barang kita keluar gitu. Ini di tanggal 7 si UD Graha ini lunasin utang kepada UD Biru. Jadi utangnya berkurang dan inventorinya. Nah, inventory di sini tuh maksudnya potongan pembelian. Karena potongan pembelian itu termasuknya dalam nanti berpengaruh pada HPP. Nah, kenapa di sini 3.800.000 padahal tadi kita belinya 4 juta? Nah, karena jangan lupa di tanggal 5 itu kita melakukan retur pembelian, retur barang, retur pembelian kepada UD Biru sebesar 200.000. Jadi 4 juta dikurangin 200.000, jadinya 3.800.000. Nah, kemudian kita lihat lagi, pas pembelian itu kita mendapat syarat 2/10 N/30. Nah, udah aku jelasin tadi. Nah, UD Biru ngelakuin pembelian, UD Graha membeli itu pada tanggal 3. Nah, kemudian melunasin tanggal 7. Itu kan masuk dalam 10 hari. Jadi
UD Graha mendapatkan potongan sebesar 2%. Nah, 2% dari 3.800.000 itu 76.000. Jadi 3.800.000 dikurangin 76.000. Jadinya 3.724.000. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita mendapat nota invoice dari UD Coklat kepada UD Graha pada tanggal 8 Januari 2012 dengan keterangan UD Graha membeli barang secara kredit lagi sebesar 1 juta. Nah, jangan lupa karena kita melakukan membeli barang, jadi maksudnya inventory, oke? Dan utang. Nah, seperti ini. Dan kita lanjut lagi, kita mendapatkan surat jalan. Nah, terima dari UD Coklat kepada UD Graha dengan keterangan pengiriman barang dagang yang pembayarannya ditanggung oleh pembeli sebesar 5.000. Berarti kita tadi udah aku jelasin tadi, berarti tadi menggunakan metode apa? Metode shipping point, yang artinya pembeli yang menanggung jasa pengiriman tersebut. Nah, kita tulis di sini. Nah, kenapa pengiriman yang ditanggung oleh pembeli? Karena kita sebagai UD Graha kan, berarti kan kita yang membeli, sebagai pembeli. Nah, pengiriman barang yang ditanggung oleh pembeli, kenapa maksudnya ke inventory? Nah, itu akan berpengaruh di HPP ya, atau harga jual. Nah, nanti dari ongkos kirim itu kita akan gabungan di harga jual gitu. Kemudian lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, kita mengirimkan nota invoice kepada UD Mentari. Kita sebagai UD Graha pada tanggal 9 Januari 2012 dengan keterangan UD Mentari membeli barang dagang dan peralatan sebesar 400.000 dengan syarat pembayaran 1/10 N/30 yang udah aku jelasin kayak tadi kan. Nah, di sini kita maksudnya piutang dan penjualan. Penjualan kita nggak berubah sama sekali kalau gitu. Dengan keterangan menjual barang dagang 300.000 dan peralatan 100.000 kepada UD Mentari dengan syarat 1/10 N/30. Dan kita lanjut lagi surat jalan. Nah, kita mengirimkan surat jalan kepada UD Coklat pada tanggal 9 Januari dengan keterangan pengiriman barang dan peralatan yang pembayaran ditanggung oleh pengirim sebesar 10.000. Ya, berarti yang aku jelasin kayak tadi sebelumnya itu berarti ini menggunakan metode FOB Destination Point. Nah, yang artinya penjual yang menanggung jasa pengiriman. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, di sini beban angkut penjualan. Nah, di bagian penjualan, beban angkut penjualan, kemudian retur penjualan, potongan penjualan itu nggak berubah sama sekali. Nah, kita cash karena kan kita yang nanggung itu sebesar 10.000 FOB Destination Point. Nah, kemudian kita lanjut lagi, kita mendapatkan nota retur pada tanggal 10 Januari 2012 dari UD Mentari kepada UD Graha dengan keterangan pengembalian barang dagang dari UD Mentari kepada UD Graha karena barang tidak sesuai sebesar 50.000. Kita masukkan. Nah, retur penjualan tidak berubah. Kemudian piutang kita berkurang.
Kemudian kita lanjut lagi, kwitansi. Nah, kita mendapatkan nota kwitansi dari UD Mentari pada tanggal 11 September 2012 pada UD Geraha, terbilang dengan jumlah 300.000, maaf, 347.000, maaf, saya ulang, 347.500 rupiah untuk pembayaran pelunasan hutang pada tanggal 9 Januari 2012. Nah, kita masukkan. Nah, kita memiliki utang sebesar 350. Padahal tadinya 400. Seperti yang udah aku jelasin, karena di UD Mentari itu ngelakuin retur barang sebesar 50.000. Jadi 400 dikurangin 50. Tapi ingat, dia melakukan retur itu untuk retur barang dagang, bukan peralatan. Jadi yang seharusnya yang dikurangin itu 300.000 itu, bukan 100. Di 300 itu, karena peralatan ini tidak dikembalikan, yang dikembalikan barang dagang gitu. Jadi kita harus uh, teliti juga. Jadi 400 dikurangi 50.000, jadinya kita punya piutang sebesar 350. Nah, tadi ingat kan, di pembayaran, di syarat pembayaran tadi itu 1/10 N per 30. Nah, kita lihat tanggal 9 itu kita menjual barang. Nah, kemudian secara kredit kan. Nah, pada UD Mentari. Kemudian UD Mentari pada tanggal 11 itu ngelakuin pelunasan. Nah, kita hitung 9, 10, 11, 3 hari. Nah, padahal di syaratnya 1/10 N per 30. Jadi 3 hari masih mendapat potongan 1%. Nah, 1% dari 350 itu 2.500. Jadinya 350 dikurangin 2.500. Hasilnya 347.500. Kemudian kita mengirimkan nota invoice kepada UD Hijau pada tanggal 12 Januari 2012 dengan keterangan UD Hijau membeli barang dagang secara kredit sebesar 3 juta. Kita masukkan. Nah, seperti biasa, piutang bertambah di debit dan penjualan itu maksudnya ke kredit. Nah, jangan lupa kalau kita membeli itu masuknya ke debit, kalau kita menjual masuknya itu kredit. Nah, sebesar 3 juta. Nah, di sini ada HPP. HPP dari 3 juta. HPP-nya 1 juta. Jadi kita nulisnya HPP penjualan barang. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kita mendapatkan nota kwitansi dari UD Hijau pada tanggal 13 Januari 2012 sebesar 3 juta untuk pembayaran utang pada tanggal 12 Januari. Tapi di sini tidak ada syaratnya ya. Jadi itu tidak mendapatkan potongan. Catat. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kita mengeluarkan nota kwitansi. Karena apa? Karena membeli peralatan secara tunai sebesar 3 juta. 300.000. Jadi kita
ngeluarin nota kwitansi karena si UD Graha ini membeli peralatan secara tunai sebesar 300.000 pada tanggal 14 Januari 2012. Kemudian lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita mengirimkan nota kwitansi. Di UD Graha ngirim nota kwitansi kepada UD Coklat pada tanggal 15 Januari 2012 sebesar 1 juta rupiah untuk pembayaran pelunasan hutang pada tanggal 8 Januari. Nah, kita lihat lagi 8 Januari. 8 Januari itu kita membeli barang dagang secara kredit dari UD Coklat dengan syarat EOM atau end of month. Di pembayaran maksimal itu di akhir bulan dari transaksi dilakukan. Kita masukkan utang kita berkurang, cash keluar. Nah, di sini untuk melihat balance atau tidaknya kita menggunakan rumus sum if. Maaf, sum. Nah, kita lihat jumlah dari keseluruhan ini, jumlah seluruhnya. Nah, ini sama sum if enter. Oh, mohon maaf ini ada salah masuk 50 juta. Kayak tadi kita bisa lihat balance atau tidak, nggak balance kan, berarti kita harus lihat satu-satu gitu. Gunanya seperti itu, untuk balance atau tidak, karena kalau nggak balance itu akan berpengaruh ke apa tuh tahap berikutnya. Nah, kok nggak balance dilihat, nah itu yang salah di bagian sini. Harusnya ini 50 juta, kita masuknya 5 juta. Nah, kita harus benerin 50 juta. Nah, lihat bener kan balance di sini lah. Nah, 68 juta 115.000, ini juga 68 juta 115.000. Nah, kemudian kita lanjut lagi membuat buku besar. Nah, yang udah aku bilang, kita penulisan tanggal harus sesuai kolom. Jadi kalau misalnya kita gunain 2 kolom, ya kita tulis 2 kolom. Kita 3 kolom, tulis tanggal di 3 kolom itu. Nah, kita masukkan, kita blok dulu semuanya. Nah, tapi kita sini membuat buku besar. Kita pencet oke. Kita masuk pilih yang lembar kerja baru ya. Kita pencet oke. Nah, kita muncul seperti ini. Kemudian di sini kita pilih tanggal. Kemudian debit, kemudian kredit, kemudian keterangan. Oh, akun gabungan. Nah, di akun gabungan itu kita masukkan ke bagian filter. Nah, akan jadi seperti ini. Ini kita membuat buku besar. Nah, kemudian kita blok, kita copy, kita lanjut sebelahnya. Sama seperti ini terus. Nah, kemudian kita pilih di sini cash. Nah, kita pilih ini berarti kita ada semua transaksi cash di sini. Karena di sini ada cash. Nah, semua bentuk transaksi cash mau itu masuk, itu keluar, itu tercatat di sini. Nah, kita harus membuat kolom seperti ini semua, di copy, copy paste sebanyak ini, sebanyak jumlah di bagian ininya. Ada cash, ada inventory itu satu-satu. Nah,
kita pilih inventory, pilih kemudian ini inventory sudah, kita masuk ke account receivable. Nah, itu semuanya sampai kayak gini. Nah, ini udah semuanya. Satu-satu dimasukin. Nah, kemudian kalau udah semua selesai, kita buat yang namanya neraca saldo. Nah, caranya sama. Kita pilih, kita blok semua, kemudian kita masuk sisipkan, kemudian pivot table, terus kita oke. Nah, sama dia harusnya pilihnya apa tuh? Lembar kerja baru. Kemudian kita masukkan debit, kredit. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke analisis pivot table. Kemudian kita pilih bidang item dan set. Kita pilih bidang terhitung. Nah, di sini kita masukkan SO debit. Nah, kita harus rumus. Rumusnya if kurung. Nah, jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangin kredit. Kemudian 0. Dan kita tutup kurung. Dan kita oke. Nah, maaf, ada kesalahan. Bagus, bagus. Oke. Kita buat ulang lagi aja ya. Kita sudah debit. Kita menggunakan rumus if nah, debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangin kredit. Kita 0. Itu kurung, kita enter, kita oke. Sama aja. Kita menggunakan langsung ke yang neraca sudah jadi ya. Seperti ini. Nah, di sini itu aku nggunain rumus harusnya bener tadi itu daftar rumus. Nah, di bagian SO, bagian SO kredit, misalnya SO kredit kita menggunakan SO kredit, maka if kredit lebih besar daripada kredit, maka kredit kurangin debit. Jika tidak, 0. Dan di SO juga, di SO debit atau jumlah debit, saldo debit itu if jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangin kredit. Jika tidak, 0. Itu harusnya menggunakan rumus itu. Tapi entah mengapa tadi nggak bisa. Nah, nah, coba kita ulang kembali ya.
Masuk sini aja. Padahal udah benar harusnya. Nah, kemudian di kita bikin gini, udah selesai, masukin rumus gitu-gitu, kita sama lagi, sum. Dan kita sama lagi jumlah di sini. Kita enter. Dan kita juga sama di sini, enter. Nah, jika itu sama, maka itu benar. Jadi kita lihat dari sini. Ini balance, nggak cuma dari sini. Kita lihat dari sini. Jika ini balance, maka benar. Oke? Dan kita lanjut ke laporan keuangan. Nah, nah, di laporan keuangan. Di laporan keuangan, kita lihat di bagian laporan laba rugi. Nah, kita lihatnya dari mana? Dari neraca saldo, penjualan. Penjualan kita lihat di sini. Salesnya sebesar 3.400.000. Nah, kita masukkan di sini 3.400.000. Nah, kemudian kita potongan penjualan. Potongan penjualan kita lihat di sini lagi. Potongan penjualan 2.500. Kita lihat yang sini ya, jangan sebelah sini. Kita lihatnya sebelah sini. 2.500. Kita masukkan 2.500. Nah, kenapa di sini minus? Karena kan dari kita penjualan, dari potongan penjualan itu kan juga mengaruhi penjualan kita, gitu. Dan diretur retur penjualan. Kita lihat lagi di sini. Terus lihat-lihat gitu di retur penjualan. Nah, besar 50 ribu. Kita terus di sini minus 50 ribu. Nah, kemudian kita munculkan di sini dari penjualan bersih. Jadi penjualan bersih itu hitungnya dari penjualan dikurangin potongan penjualan dikurangin retur penjualan. Nah, hasilnya seperti sebesar ini. Nah, kemudian kita lihat HPP atau COGS. Nah, kita lihat sebesar 1 juta. Nih, 1 juta. Kita masukkan di sini 1 juta. Nah, laba kotor itu dari mana? Dari penjualan bersih dikurangin HPP. Nah, hasilnya laba kotornya itu 2.347.500. Kemudian beban penjualan sebesar 10.000 dari mana? Nah, 10.000 itu dari beban angkut penjualan, beban penjualan sebesar 10.000 kita masukin di sini. Nah, kemudian kita nyari laba bersih. Laba bersih dari mana? Nih, dari laba kotor dikurangin beban. Beban apa saja? Jadi kita harus, karena di sini adanya beban angkut penjualan, kita masukkan beban angkut penjualan. Jadi 2.347.500 dikurangi 10.000. Kemudian kita masuk ke laporan perubahan modal. Kita lihat modal awal. Nah, modal awal kita 50 juta. Kita masukkan di sini 50 juta.
Kemudian laba. Laba dari mana? Dari sini, laba bersih. Nah, kemudian di brief. Brief itu kosong. Nah, brief itu sifatnya mengurangi karena kan kita mengambil modal, modal perusahaan. Sebagai pemilik kita mengambil modal perusahaan. Jadi itu sifatnya mengurangi, beda sama laba. Kemudian di bagian perubahan modal itu modal awal tambah laba. Nah, jika ada pref itu dikurangi sama pref. Jadi modal awal ditambah laba dikurangin pref. Nah, karena di sini di soal itu nggak ada pref, jadi modal awal ditambah laba. Nah, dan modal akhir. Nah, nah, kemudian di laporan posisi keuangan cash. Cash itu kita lihat di bagian sini. Bukan sini ya, sini. Bagian sini. Cashnya 48 juta cash. Bentar. Dan inventory. Inventory kita lihat di sini. Inventory kita ambilnya yang sini ya. Tetap kita ambilnya sebelah sini. Kemudian account receivable 0. Jadi kita nggak perlu nulis apa-apa. 0. 0, 0 gitu. Dan equipment atau peralatan kita lihat di sini. Ambil peralatan 300. Masih 300. Nah, aktiva tetap itu total aktiva lancar itu dari mana? Dari maaf, sam jumlah. Kemudian account payable. Account payable kita account payable kita lihat di sini. Account payable habis. Account payable-nya nggak ada ya, kosong ya. Jadi sama saja, kita nggak usah ngisi. 0. Kemudian modal modal kita masuknya ke sini. Ya, karena kan kita ada modal akhirnya ini gitu. Nah, modal akhir kita bukan lagi ngambil di neraca saldo, bukan di sini. Bukan di sini. Ya, bukan di sini. Tapi kita modal modal itu ngambil di bagian sini, modal akhir gitu. Ingat-ingat ya, supaya nggak salah lagi. Kemudian ini adalah pelunasan piutang. Nah, itu lagi sebentar aku cek. Nah, dan kita masuk ke laporan arus kas. Nah,
Pelunasan utang. Pelunasan utang tuh berarti kita cek kita melunasin utang tuh udah ngeluarin uang berapa gitu. Seperti ini di bagian arus kas, laporan arus kas, dari ada bayar utang, kemudian beli inventory, bayar ongkir, bayar utang. Totalnya 4.739. Ini hasilnya dari mana? Dari 3 juta dikurangin 4 juta ini. 3 juta 3.347.500 dikurangin 4.739 minus minus gitu. Kemudian beli peralatan sebesar 300, kemudian arus kas untuk kegiatan pendanaan sebesar 50 juta dari investasi tadi. Nah, ini dari mana? 48.308.500 itu dari mana? Itu dari 50 juta ini dikurang dengan 1.391.500 dan dikurang 300. Nah, ketemu hasilnya 48.308.500 dan kas akhirnya 48.308.500. Nah, selesai soalnya dari jurnal umum sampai buku besar, dari jurnal umum, kemudian buku besar, kemudian neraca saldo, kemudian laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan tampak. Nah, itu saja penjelasan dari aku. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.